Selamat pagi untuk kawan-kawan para sahabat petani kelapa sawit, ya khususnya sahabat John Kreatif. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertanyaannya, Bang, kalau lahan dibuka dengan cara staking, apa saja langkah-langkah perawatannya? Nah, jadi ini mohon maaf juga kepada para suhu-suhu ya, para senior kita. Nah, karena saya di sini tujuannya hanya berbagi tips kepada para pemula. Ya, seperti saya juga pemula. Cuma kita di sini sama-sama belajar bagaimana cara kita merawat tanaman yang dibuka dengan cara staking. Nah, ini kan cerita itu udah kita tanam. Nah, jadi kapan mulai perawatannya? Jadi apa saja langkah-langkah perawatannya supaya tanaman ini lebih cepat tumbuh subur, lebih cepat menghasilkan nantinya. Nah, itu harapan para sahabat petani kelapa sawit. Ya, contohnya saya. Ya, kalau misalnya hasilnya memuaskan, jadi dia akan cepat berhasil. Masa produksinya pun bisa akan lebih cepat. Nah, jadi selengkapnya jangan kemana-mana, simak terus video ini. Nah, jadi lokasi itu seperti ini ya, kawan-kawan. Ini lokasinya tidak luas, cuma ini kita buka dengan cara staking. Nah, ini contoh tanamannya ya. Tuh. Nah, jadi ini langkah yang pertamanya ya. Ini kan setelah ditanam, tentu tidak dibiarkan begitu saja. Nah, jadi kalau untuk perawatannya, yang pertama-tama 1 bulan setelah tanam kita lakukan pemupukan dengan urea ya, dengan dosis 150 gram per pohon per tanaman. Nah, jadi itu langkah yang pertama. Nah, ini varietas lonsum ya, saya tanam di sini. Ini lonsum. Ya, menurut kita itu varietas apapun saya rasa sama, hanya saja biasanya berbeda usianya, tentu berbeda cara penanganannya. Contohnya pupuk, mungkin beda dosis pupuknya. Tapi ini kan masih standar nih, karena bibit ini kan dulu masih berusia 15 bulan bibitnya. Ada yang 10 bulan, karena di sini ada besar ada kecil ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita lakukan pemupukan dengan urea, itu 1 bulan setelah tanam ya. Nah, yang paling pentingnya itu ya, kalau saya ya, ini kan saya berbagi tentang bagaimana saya melakukan perawatan yang umumnya yang sering saya lakukan. Nah, langkah yang berikutnya setelah kedua bulan, nah dicatat nih, setelah kedua bulan kita akan melakukan yang namanya perawatan di bagian piringannya tuh, yaitu dengan cara menebas piringannya. Nah, ini yang bikin para petani sering gagal itu tentang ini, lengah dengan perawatan di bagian piringannya. Ya, kalau udah tertutup oleh gulma bagian tanaman ini, otomatis tanaman kita itu lambat berkembang, lambat subur. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mampu babat semuanya ya, nah, ini contohnya kan ini rumpukan nih. Nah, karena ini lahannya sih melumpukan. Ini dudi ini, maksudnya ini belakangan. Ditinggalkan dulu. Yang terpenting di bagian pangkal tanam ini. Ya, karena misalnya udah kedua bulan, ketiga bulan kita kan mau memupuk lagi nih ceritanya. Nah, maka kita fokus di bagian piring tanam ini ya, seperti ini. Nah, tuh. Nah, jadi setelah ini, ya setelah kita buat penebasan piringan, lalu yang lainnya itu kita lakukan dengan cara disemprot. Nah, ini supaya lebih irit, lebih mudah, lebih cepat cara kerjanya. Kalau ditebas semuanya, itu boros. Mungkin kalau lahan teman-teman agak luas, mungkin teman-teman tidak mampu, tidak ngejar kalau untuk melakukannya dengan cara ditebas. Nah, maka itu kita lakukan dengan cara ditebas bagian piringannya saja, yang pentingnya saja gitu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nanti setelah kita tebas seperti ini, lalu kita semprot. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau semak seperti ini ya, kalau saya ya, ini kan tidak ada kayu nih. Walaupun ini seperti ini sangat berbahaya ini. Ini 2 bulan ke depan nih bisa sepinggang tingginya nih. Kalau rumput seperti ini, hati-hati. Nah, ini yang sangat penting nih. Nah,
setelah kita tebas tadi ya, lalu kita semprot. Setelah disemprot lalu dipupuk. Nah, nanti akan saya bikin lagi video tentang bagaimana cara kita memupuknya setelah yang ke 3 bulannya, 3 bulan setelah tanam. Nah, jadi ini kan kita membahas tentang perawatan yang pentingnya dulu. Nah, adapun di bagian rumpukan ini kita hanya memangkas anakan kayu yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi, yang kiranya tidak mampu mati disemprot pakai herbisida, maka kita pangkas dulu tuh, banyak tinggi tuh. Nah itu, nah, sedangkan yang rendahnya ini kita semprot juga. Nah ini racunnya perlu dipahami juga, jangan sampai salah supaya tidak terlalu banyak biaya. Ini umumnya tuh kalau bagian rumpukannya kita menggunakan herbisida yang kontak, yang hijau, yang sifatnya membunuh ke anakan kayu. Nah itu yang kita gunakan. Kalau yang di bagian sininya kita menggunakan yang sistemik, umumnya tuh racun kuning. Nah lalu terkadang ada misalnya komentar teman-teman, tuh sawitnya udah ditanam kok menguning. Nah ini yang menguningnya ini kan apa namanya tuh, bekas pangkasan tuh, bekas yang dipangkas ya waktu kita sebelum menanamnya itu. Nah jadi kita jangan memandang yang itunya. Nah jadi teman-teman tidak usah khawatir, yang kita lihat itu di bagian tajuk tengahnya tuh. Kalau di bagian tajuk tengah yang hijau, nah tuh seperti ini ya kan, berarti aman. Ini menandakan tanam ini sangat subur. Ya kalau yang ini dia tidak bisa pulih kembali ya, yang kuning seperti ini. Ya karena ini bekas dipangkas, dan juga biasanya tuh akar di bagian pulleyback itu ada yang putus, maka terjadi seperti itu. Bukan dikarenakan kurang ini. Nah ini terkadang ya kalau yang banyak dana sih ya mungkin boleh-boleh aja dikasih apa, dikasih itu, dikasih ini. Tapi menurut kita ini kan baru 3 bulan nih. 3 bulan ya, nama tanam itu kan tidak secepat itu perkembangannya ya. 3 bulan dia masih proses pembentukan, masih proses penghijauan. Nah seperti ini ya kan, ini udah ada yang hijau nih tuh. Ini kebetulan mungkin tanahnya bagus, maka dia tidak stres, langsung jadi. Yang namanya lahan staking tuh kan biasanya tuh asam. Nah makanya kalau melakukan penanaman itu disertai pupuk dasar, umumnya tuh dolomit campur rock fosfat. Tapi kalau lahan datar seperti ini kita cukup menggunakan rock fosfat saja di bagian lubang tanamannya. Nah kita di sini tidak muluk-muluk, tidak membahas tentang yang boros-boros biaya ya. Kita hanya ingin tanaman kita itu berhasil. Nah intinya itu yang bikin kita mudah berhasil, kita hanya merawat di sekitar piring tanaman ini. Nah ini lahan staking ya, hati-hati nih, jangan dikira di staking seperti lapang bola seperti ini lalu tidak ada perawatan. Bukan seperti itu. Ini pas usianya 3 bulan pada hari ini. Jadi seperti ini dia. Ya kalau dibiarkan ini akan menutup tanaman kita, semak yang seperti ini. Tuh, nanti teman-teman lihat bagaimana cara kita melakukan pekerjaan supaya tanaman bisa jadi seperti ini, bisa sebersih ini. Teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa ya dukungannya bagi yang baru menemukan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan urutan yang kita upload. Karena upload kita ini ada urutannya nantinya ya. Ini tentang yang lonsum yang ini. Nanti akan saya buat urutan mengupload videonya dari mulai tanam sampai pupuk pertama sampai perawatan kedua. Ini kan udah perawatan kedua nih, sampai pupuk yang kedua nantinya pasti ada saya buat videonya. Nah, jadi supaya tidak ketinggalan, teman-teman bisa menekan tombol loncengnya. Itu gratis ya teman-teman. Nah jadi ini tuh contoh tanamannya udah pada menghijau tuh. Udah selesai kita lakukan perawatan menebas sekitar piringan tanaman ini. Nah tuh contoh tanamannya. Ini baru 3 bulan ya. Nah jadi selengkapnya kita akan peragakan ya, bagaimana cara kita menebas gulma itu tadi. Nah maka dia bisa jadi seperti ini pohon tanaman ini tuh. Nah ya, ini mengenai lahan staking. Nah berikut cara kerjanya yang harus kita kerjakan ya. Kita menebas di sekitar keliling tanaman ini. Ini yang dinamakan tebas piringan. Alatnya seperti ini ya teman-teman, bisa pilih, bisa pakai golok yang panjang, bisa pakai yang seperti ini. Nah coba lihat gini cara kerjanya.
Ini ya. Nah, adapun di sekitar sininya, ini kita lakukan dengan cara disemprot ya. Nah, jadi ketika kita nyemprot nanti kan tanaman ini aman, tidak terkena racun yang kita semprot. Nah, yuk kita ke pohon yang lainnya. Nah, jadi kita tuh sambil berjalan, kita tuh motong yang seperti ini tuh. Nah, yuk situ pelan-pelan jalan. Nah nih, yuk. Nah, kalau misalnya mau pakai yang seperti ini, nih, ini akan lebih mudah. Cuma ya karena saya kurang terbiasa ya, saya lebih suka pakai yang panjang. Sebenarnya pakainya lebih mudah. Kalau ada akar yang melilit, lebih mudah nariknya seperti ini. Ah. Nah, jadi seperti inilah cara yang harus kita lakukan pada tanaman sawit yang masih berusia seperti ini tadi.